Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Citra Green Lover? Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini akan kita bahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan setelah menonton video ini diharapkan kita dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dan sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Dan sertakan komentarnya kalian agar ini makin maju dan saya semakin semangat. Oke, kita simak bersama video kali ini. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 /MPR /2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun fungsi dan peranan Pancasila akan kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, yaitu menjadi jiwa bangsa Indonesia yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dan setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang telah disahkan oleh PPKI sebagai pembentuk negara yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan di Indonesia. Demikian Mitra Citra Green Lover untuk materi tentang
kedudukan dan fungsi Pancasila untuk kelas 8 sekolah pertama. Semoga banyak manfaatnya. Terima kasih dan semoga kalian semuanya senantiasa berprestasi dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.